Selamat pagi ya, selamat pagi. Ah, tanggal 19 November 2025. Nah, ini saya ada ide investasi tentang hujan ya. Apakah kita bisa mendapatkan cuan di sini di musim hujan ini? Jadi mungkin 1 minggu yang lalu atau berapa itu kan ada berita bahwa Danantara ini kan akan masuk ke peternakan ayam. Dia masuk anggaran 20 T untuk mensupport MBG ini. Nah, ini sudah dibahas makin kenceng ini berita-berita ini kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini kan 7 hari yang lalu berita Tempo akan bahas ini. Danantara dan DPR akan bahas itu loh. Oke, setelah itu kita cek ya. Buka lahan jagung. Jadi sudah dalam beberapa bulan terakhir ini banyak sekali di berbagai tempat itu membuka lahan untuk jagung. Ini seperti di sini 2 hari yang lalu berita 322 secara gratis program berlanjut sampai tahun 2026. Ini yang gerak Ibtu Rudiana, jadi polisi ya, di mana 1 bulan 8 bulan dukung program swasembada pangan Lamongan tahap 1 di lahan tidur ya, Cirebon panen jagung, Lapas Cianjur dan Polres Cianjur dukung ini Banyuasin disulap jadi kebun jagung. Ini kan berita ya kira-kira begini kan. Ini investor asing sewa lahan cuma 100.000 per hektar. Ini tanam jagung ya. Oke ya. Nah, yang kedua saya katanya Prabowo 2026 stop impor jagung. Nah, ini 2 bulan yang lalu ini berita. Saya ingat kok. 5 bulan yang lalu panen jagung nih. Akan stop impor jagung. Saya ingat kok. Pada berita kok. Nah, kalau jagung itu masa tanam itu jagung ini yang tumbuh tanaman yang memerlukan air lumayan. Jadi masa tanam itu di musim hujan. Pertama musim hujan ya. Nah, dan seperti tahu ya, kita ini sudah masuk sudah mulai pertengahan mungkin ya kan, bulan-bulan September itu kan kita kan kadang-kadang kan sudah hujan terjadi kan di bulan September, harusnya kan kita itu sudah masih musim kemarau. Tapi ternyata kita sudah memasuki La Nina ya, La Nina 2025. Musim La Nina Indonesia.
Jadi kita ini, Indonesia ini, kita ini akan memasuki musim La Nina ya. La Nina ini jadi musim hujan setelah El Nino ya. Kita sudah masuk La Nina nih. Nah, jadi ini adalah sangat baik untuk jagung. Dan juga di grup kan ada teman kita yang bisnisnya di beras, jagung juga kan. Sekarang itu jagung itu harganya sudah bagus karena juga diatur sama pemerintah, jadi ada batas minimalnya. Otomatis petani kan pasti sok mau untuk tanam karena untung. Jadi enggak, kalau dulu itu kan bisa sampai turun, bisa sampai rugi. Waktu zaman dulu itu waktunya panen ada import masuk, jadi harganya hancur. Sekarang kan di masa Prabowo ini kan ketua pertanian ya, kalau nggak salah ya, ketua petani ya kalau Prabowo ini. MHKI atau MH? Lupa saya. Pokoknya pertanian kok. Saya lupa ya, Pak Prabowo ini ketuanya HKTI kan? Betul lah. Jadi sebelum nganu itu ya, ini Fadlizon kan, ketua HKTI Prabowo. Ya. Dulu Prabowo ini ketuanya HKTI. Jadi kita masuk musim La Nina ya. Jadi pertama ada isu rumor kalau bahwa Danantara akan masuk ke peternakan ayam budgetnya 20T. Clue pertama ya. Clue kedua, kita ini sudah masuk musim La Nina. Nah, itu adalah musim yang sangat sempurna untuk tanam jagung. Oke. Clue ketiga itu bahwa pemerintah 2026 akan menyetop impor jagung. Nah, ini tiga benang merah ini. Ya. Nah, seperti tahu kenapa kok ayam? Nah, karena pakan ayam itu dari jagung, makanan ayam. Salah satunya adalah caron pokpen gitu. Yang makan jagung dari jagung pakanan ayam ini, pakanan ternak ini. Nah, terus saya lihat itu emitennya itu adalah BC. Nah, ini harganya aja kurang bagus, ini aja saham BC. Nah, ini harganya sudah keterlaluan murah ini. Dalam 1 tahun, dalam 5 tahun, ya. Ini tahun 2020, tahun COVID ini, hampir sama ini harganya sekarang dengan zaman COVID. Nah, kalau lihat grafik ya, kita itu La Nina itu di 2022 itu La Nina. Nah, ini langsung naik ini. Terus setelah itu kan El Nino ya. Dia turun 2024 ini kan turun sampai sekarang. Nah, ini tahun ini mulai La Nina. Kita ini mulai La Nina.
Jadi ini nanti 2026 saya yakin ini akan naik ini. Labanya akan naik. Kalau max itu seperti ini. Ya. Dia turun. Lanina dia naik. Ini siklikal ya, tergantung cuaca ya. Nah, waktu tahun itu saya untung ini. Kita tahun 2022-2023. Terus sudah saya jual, pindah lain, sekarang kembali lagi gara-gara ini mau bangun ayam ini, dan juga banyak yang dibuka lahan untuk jagung ya. Ini PBV-nya ini sudah di bawah 1, ini bagus. Kalaupun kita jadi ini resiko yang sangat minimal. Masuk di sini jumlah besar itu tidak ada masalah. Itu resiko minimal ini. Aman lah. Ini sudah ada yang akumulasi nih, guys. Ini sudah ada yang akumulasi loh ini. Jadi cuma volumenya itu cuma sedikit, 200 juta per hari. Ini tadi kemarin saya antri di 895, lama sedikit, 200 lot, 100 lot. Jadi saya antrinya kecil, kemakan, pasang lagi, kemakan, pasang lagi. Kalau langsung pasang banyak takut nanti aksi senyap lah gitu. Nanti kalau pasang terlalu banyak, nah enak. Nah ini saya yakin kan ini kan hujan kan di mana-mana kan. Berita hujan ini sudah ini Jakarta hujan, ancam apa wis sudah keluar hujan kan. Ini kan hujan di mana ini? Jakarta banjir atau apa? Coba kita Purwodadi hujan. Ada nggak berita? Oh iya hujan ya. Mana sih bentar. 4 tahun lalu ini. Banjarnegara ya. Banjirop. Ini kita sudah masuk La Nina ini. Nah, ini Candisari Purwodadi terendam gerobokan. Nah, gerobokan. Ini Chengdu. Ini Chengdu Biotown ini nanti BKSL ini di copy. Gerobokan. Bu, wis mateng lah. Ya kok kene Bu, tapane. Nah ini adalah sentra jagung di Purwodadi, Kecamatan Kabupaten Grobogan ini. Jadi jagung itu mulai di sini Grobogan sampai sini Blora sampai Bojonegoro terus sama Tuban. Nah ini katanya kan di Lamongan itu. Kemarin saya lewat itu mungkin salah jalan ya, enggak seberapa kelihatan. Saya kemarin hari Minggu ya ke Lamongan sama ke Ngimbang. Mana Ngimbang ya? Di sini kemarin itu saya ini. Lihat-lihat, tapi kok dari daerah sini kok nggak seberapa kelihatan nada jagung ya. Kalau ada waktu nanti saya mau main ke Bojonegoro sama ke Purwodadi Grobogan. Jadi menariknya di laporan keuangan CBC ini kalau kita lihat net income ini kan ya, ini kelihatan kan jeblok banget ya, gitu loh. Tapi padahal revenue-nya ini masih oke. 3 ini sudah ada kenaikannya.
Cuma di laporan IPS-nya jadi kecil, yang ini di sini, sehingga kan orang-orang kan nggak mau. Cuma kan di sini itu ada beban operasi lain, kurang ajar itu. Nah ini dia memasukkan kerugian ini, beban ini. Ini kan sekali saja ya, nanti nggak keluar lagi. Nah, juga ada yang menarik itu. Nah ya, kemarin saya baca. Ini. Nah ini, nih. Ini ada pullback yang terakhir. Terdapat perjanjian market reset dengan perusahaan di China. Potensi market apa yang ingin diperoleh di sana? Penjualan benih padi tidak terlalu bagus selama bagaimana lihat potensi ke depan. Oke. Riset dilakukan dengan mengirim produk benih perseroan, kemudian pihak China akan melakukan pengujian dan memberikan masukan mengenai tingkat penerimaan di pasar China. Perseroan masih mencari varietas padi yang unggul yang dapat diterima oleh petani dan mengingat besarnya potensi pasar benih padi, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi positif. Nah, begitu. Jadi ke depannya CBC akan menjual produk benih padi juga. Saat ini kan dia hanya jagung. Jadi semoga ini bisa naik ya. Dan saya yakin nanti Q4 dan Q1 itu bagus. Revenue-nya bagus, labanya akan bagus. 2026 labanya dia akan bisa revenue-nya dia akan bisa sampai kembali lagi ke di sini 2,5-an. Karena kita sudah masuk La Nina ini. Ini masuk La Nina ini, musim La Nina ini. Itu. Musim La Nina ya. 2024 itu musim kering ya. El Nino dah. Dia turun. Jadi boleh dicoba. Ini diinvestasi musim hujan ya. Ini yang saya dulu pernah ini CBC. Cuma nggak nyangka aja kok sekarang diajar harganya sudah nggak ngotak ini. Kembali ke harga COVID, zaman COVID. Oke ya teman-teman, ini di investasi musim hujan. Semoga bermanfaat. Silakan kalau yang mau beli. Cuma saran saya jangan langsung di HK, dicicil saja. Range belinya ya wis sekitar ya nggak jauh dari 900 lah. Lumayan kan kalau 2-3 bulan bisa naik sampai
berharap 50% ya nanti di bulan Januari. Jadi kembali ke berapa? Kalau 50%, kalau misalkan kita ngambil harga 900 punya barang 1.300. Oke lah, kira-kira 1.200, 1.300 kan lumayan nanti. Oke ya teman-teman, ini ide investasi musim hujan La Nina. Selamat, semoga cuan ya.